Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Maret 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kita mulai dengan berita pertama. Sadia Ulu Putih siap maju Bupati Maluku Tengah, ini kata Arman Mualo. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PKS Maluku Tengah berkomitmen akan bekerja keras untuk kemenangan Sadia Ulu Putih di pemilihan Bupati, Wakil Bupati Maluku Tengah November mendatang. Komitmen ini disampaikan Ketua DPD PKS Maluku Tengah Arman Mualo di Masohi Selasa 26 Maret 2024. Menurut Arman, keinginan Sadia untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Maluku Tengah disambut baik seluruh kader PKS di bumi Pamahanu Nusa itu. Selaku Ketua DPD PKS Maluku Tengah, Arman menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa tahapan perihal wacana pencalonan kader partai tersebut. Pada tahapan pertama ini, DPD PKS telah melakukan pendalaman serta komunikasi dengan bakal calon bupati dari internal partai. Meski demikian lanjut dia, PKS tidak menutup ruang bagi bakal calon yang lain untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati maupun wakil bupati dari PKS. Sebab PKS berpandangan konstelasi politik itu sangat dinamis sehingga tidak lantas PKS memastikan hanya akan mencalonkan kader partainya, namun ada opsi lain yang mestinya jadi pertimbangan partai sesuai petunjuk ADART. Arman juga menegaskan bahwa caleg DPR RI terpilih itu sudah siap dengan segala konsekuensi hingga mundur dari keanggotaannya. Sementara itu Tribuners, perihal siapa bakal calon wakil bupati Malteng yang akan dipinang PKS untuk mendukung kader partainya saat konsultasi Pilkada November nanti, dirinya mengabarkan tim internal telah menulis sejumlah nama bakal calon, dua diantaranya adalah Rudolf Lailosa, ada Mario Lawalata. Tribuners, 14 incumbent dan 6 pendatang baru di komposisi DPRD Kota Tual 2024-2029. Data rekapitulasi suara pemilihan legislatif atau pileg oleh KPU Kota Tual mencatat 20 nama caleg yang bakal menduduki kursi DPRD. Dari angka tersebut ada 6 nama baru hasil pemilihan 14 Februari 2024. Berikut nama-nama incumbent serta wajah baru DPRD Kota Tual terpilih periode 2024-2029. Ada Taufik Hamud kemudian dari Golkar, kemudian Ahmad Bakri Zain Matdoan dari PKS, Aisyah Renowat dari PKS, Gainal Abidin dari Hanura, Akbar Arfah dari PBB, Alexander Betaubun dari PDIP, Fitri Rahmi Notaubun dari PDIP, Yakob Silibun dari Gerindra, kemudian Ali Mardana dari Nasdem, Rifai Seter dari Nasdem, Jafar Tamher dari P3, Rahman Retop dari P3, kemudian M. Iqbal Matdoan dari Demokrat. Sementara pendatang baru yakni LM Yuda Hari Pratama. Sosok muda yang satu ini tercatat meraih suara tertinggi pertama pada pileg kali ini. Ia mendapat 1.810 suara di Dapil 1 Kota Tual. Posisi kedua ada Ali Akbar Nuhuyanan. Dari hasil pileg oleh KPU mencatat Ali Akbar Nuhuyanan melenggang ke Parlemen Tual dari Dapil 2 dengan torehan 964 suara. Disusul Alfi Rumadan dari Partai Hanura yang menggantikan Suleman Letsoin yang naik kasta ke DPRD Provinsi Maluku. Kemudian Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Besutan anak bungsu Presiden Jokowi tersebut berhasil mengirimkan Risto Sianturi, dirinya lolos dari Dapil 1 Tual dengan 488 suara.
Sementara Partai Perindo besutan MNC Haritanu Sudibjo menyumbang Yakub Letsoin. Kemudian dari PBB mengutus wakil terbaiknya Arsad Seter dari Dapil 2 Kota Tual dengan total raihan suara sebanyak 322 suara. Tribuners, kantor DPRD Ambon masih sepi pasca pemilu 2024. Aktivitas di kantor DPRD Kota Ambon hingga saat ini masih berjalan belum begitu normal. Dari sebanyak 35 anggota DPRD yang terlihat menginjakan kaki di Baileo Rakyat belakang saya itu hanya bisa dihitung dengan jari. Kondisi ini terpantau mulai terjadi pasca pemilihan legislatif atau Pileg 14 Februari 2024 lalu. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD Kota Ambon Apris Gasper mengatakan, selesai pelaksanaan pemilu 2024, DPRD melalui Komisi 1 dan 2 sudah mulai membahas surat masuk yang notabene-nya adalah aduan masyarakat. Menurutnya beberapa anggota yang ada dalam tim Bapen Perda DPRD Kota Ambon hari ini baru selesai melakukan perjalanan di dinas luar kota. Dijelaskan komisi bekerja berdasarkan surat masuk sehingga berkaitan dengan kehadiran mereka di kantor itu merupakan kewajiban. Dia mengaku dalam pekan ini akan ada agenda paripurna penyampaian LKPJ yang selanjutnya akan dibentuk pansus LKPJ. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, soal dugaan penggelembungan suara Justina Renyaan minta Bawaslu periksa 22 TPS di Tayandotam. Kuasa hukum Justina Renyaan, Bonifasius Palaki, meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku untuk menggelar pemeriksaan setempat dengan mendatangi 22 tempat pemungutan suara pada 5 desa di Kecamatan Tayandotam, Kota Tual, Provinsi Maluku. Permintaan ini disampaikan Bonifasius mengingat adanya perbedaan hasil perolehan suara milik caleg Justina Renyaan dan M. Fauzan Rahawarin pada Pileg 14 Februari 2024 lalu. Yang mana suara Justina Renyaan pada C hasil salinan per TPS sebanyak 11 suara, namun pada hasil pleno rekapitulasi tingkat PPK hanya terdapat 1 suara. Perolehan suara milik Justina diduga terindikasi pindah ke rekannya yang juga caleg DPD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem nomor urut 2 atas nama Muhammad Fauzan Rahawarin. Perolehan suara Rahawarin sendiri 171 suara sesuai C hasil salinan, tapi rekapitulasi di tingkat PPK naik menjadi 807 suara. Dengan begitu ada dugaan pergeseran dan penggelembungan suara ke caleg bersangkutan sebanyak 636 suara. Menurutnya, Tribuners, Bawaslu telah selesai menggelar sidang dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan agenda pembuktian dalam sidang. Tim Justina Renyaan telah menyampaikan bukti yang akurat. Bukti tersebut diambil dari website Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang diketahui memiliki keabsahan dan kebenaran yang valid. Di tempat yang sama, Tribuners, caleg DPRD Maluku Justina Renyaan mengatakan Bawaslu sebagai wasit pemilu harus bisa meneliti kembali hasil pemilu terkhusus perolehan suara caleg M. Fauzan Rahawarin. Sebab telah terjadi pergeseran dan penggelembungan suara yang diduga dimainkan oleh PPK Tayandotam dengan menguntungkan caleg Fauzan Rahawarin. Kami sampaikan bahwa klien kami suara bertambah menjadi 807 suara. Kami telah mengajukan bukti-bukti yang sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami dapat atau akses dari sistem atau Sirekap KPU yang diupload oleh BPS dalam
website KPU itu bukti resmi yang kami ajukan. Lalu dalam sidang tersebut juga pihak terlapor satu dalam hal ini PPK Kecamatan Tayan Hitam dan terlapor dua dalam hal ini adalah Muhammad Fauzan Rahawarin mengajukan bukti juga yang merupakan hasil yang mana itu menurut kami diduga direkayasa karena tadi hasilnya berbeda dengan hasil yang kami akses langsung dari website KPU. Hal ini kemudian perbedaan ini maksudnya perbedaan dari hasil yang kami buktikan dengan hasil yang dibuktikan oleh PPK Kecamatan Tayan Hitam itu memicu atau menarik perhatian majelis hakim atau majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi Maluku yang dalam hal ini menyatakan bahwa seharusnya bukti yang benar adalah bukti yang berasal dari tingkat paling bawah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat paling bawah dalam hal ini adalah KPPS. Dugaan pelanggaran anti. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Jembatan Waipai di Buru Selatan rusak, warga mengeluh. Jembatan Waipai di Desa Wailikut, Kecamatan Waisama, Buru Selatan rusak parah. Pantauan tribunambon.com, akses penghubung utama warga itu mengalami kerusakan di sejumlah bagian, mulai dari retaknya struktur jembatan hingga papan pijakan juga copot. Warga yang melintas pun harus ekstra hati-hati. Terlebih kendaraan roda 2 harus dipandu saat melintas. Warga desa Wailikut, Karmaji, Duila mengatakan kerusakan semakin parah dan kini berbahaya untuk dilintasi. Serupa itu warga desa lainnya Bahdin Kapota juga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan, mengingat itu akses utama warga setempat. Jembatan ini memang yang layak lah Pak. Atau gunakan begitu, jadi seharusnya memang harus diperbaiki begitu. Karena melihat kondisi sekarang ini makin hari cuaca semakin buruk dan itu juga akan pengaruh ke jembatan tuh. Jadi katong harapkan dari bupati atau orang-orang yang ada di kabupaten di sana biar dong perhatikan katong jembatan ini juga. Iya, mungkin. Ya itu dari masyarakat kita harap kalau bisa dari pemerintah bisa jeli, bisa melihat ketemu jembatan ini kan sekarang kan keadaan jembatan kan rusak terus ini. Tapi itu sudah sering kasih bagus, bisa adanya orang punya akses hari-hari. Harusnya kan begini orang jalan lagi. Kalau musim timur begitu? Kalau musim timur itu ya sedikit repot. Sedikit repot ya? Ya bukan sedikit repot, ya repot banyak. Repot banyak? Iya. Masalahnya kalau air besar, apalagi dia punya tungku sebelah itu kan sudah gantung jauh. Oh, sudah gantung. Iya. Jadi pemerintah kalau bisa sebelum ada di jembatan besar, bisa pemerintah perhatikan atau para tungku sebelah juga. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Maret 2024. Wakil seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.